Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Berkobar, Amara Selendang Kubur, dengan membawa pedang pusaka, pedang jala ganda, pergilah dia menuju Bukit Garinda. Berhasilkah Selendang Kubur? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Rupanya, ia sengaja adukan pukulan tenaga dalamnya dengan hawa panas yang mau membokongnya itu. Kedua pukulan tersebut beradu dan memancarkan kelapan cahaya pijar yang begitu menyilaukan mata. Pecahnya cahaya itu tidak menimbulkan bunyi, melainkan mengguncangkan pepohonan yang ada di sekelilingnya. Siapa orang yang berani membokongku itu? Pikir lelaki bergelang akar bahar di tangan kirinya. Matanya memandang tajam ke sekeliling, sampai akhirnya ia temukan sosok perempuan muncul dari celah dua batu besar. Lelaki yang sudah dikenal Selendang Kubur sebagai pelayan segala tuak gurunya Suto yang berjuluk Pujangga Keramat itu, segera serukan kata kemarahan. "Selendang Kubur, kau serang mengapa aku dari belakang?" Buah Selendang Kubur, ia sudah tidak asing lagi mendengar ucapan aneh Pujangga Keramat. Sebab ia tahu persis Pujangga Keramat adalah manusia yang tidak pernah bisa menyusun kalimat. Dengan mudah, Selendang Kubur mengerti maksud kata-kata Pujangga Keramat. Ia dekati lelaki itu dengan tenang, tiada gentar sedikit pun. "Kau menyerangku lebih dahulu, Pujangga Keramat." "Bilang siapa? Aku datang baru saja. Kau serang aku, tahu-tahu dari belakang. Maksudmu apa?" Melihat kerut dahi dan kecemberutan wajah Pujangga Keramat, Selendang Kubur temukan kejujuran kata orang itu. Tapi dalam hati, Selendang Kubur segera tanyakan pada diri sendiri. Lantas, siapa yang membuat lereng itu longsor dan batu-batu menggelinding menyerangku jika bukan Pujangga Keramat? Melihat sikapnya tidak bermusuhan, Pujangga Keramat pun ajukan tanya pada Selendang Kubur. Selendang Kubur, kau tahukah di mana pendekar mabuk ada? Ada perlu pentingkah kau mencari pendekar mabuk, Pujangga Keramat? Penting sangat. Ki Gila Tuak mencari Suto suruh aku. Kemana-mana aku cari sudah dia, tapi kudengar tidak kabarnya, kata Pujangga Keramat sambil ikuti langkah kaki Selendang Kubur pelan-pelan. Mereka bagaikan jalan seiring melewati bekas longsoran tanah. Aku dapat dari Ki Gila Tuak pesan penting untuk pendekar mabuk, tambah Pujangga Keramat. Penting sekalikah itu? Penting biasa luar, jawab Pujangga Keramat dengan sedikit ngotot, yang maksudnya menyatakan bahwa pesan itu luar biasa penting. Kemudian, kejap berikutnya, Pujangga Keramat serukan kata lagi dengan semangat. Suto punya tugas satu kerjakan ia belum. Pusaka Manik Intan yang ada di dasar telaga bersama tuaknya setan itu. Belum ambil ianya. Cemas Ki Gila Tuak jadinya. Takut ia kalau pusaka Manik Intan jatuh di tangan orang-orang sesat tangan. Pusaka Manik Intan, gumam Selendang Kubur sambil menghentikan langkah di luar kesadarannya. Saat ia termenung memikirkan kabar itu, Pujangga Keramat sudah ucapkan kata lagi. Ki Gila Tuak suruh jaga itu telaga sampai datang Suto, aku tak tahu. Karena itu aku carilah dia. Selendang Kubur sendiri baru ingat bahwa menurut kabarnya pusaka tuak setan itu berkubur di dasar telaga bersama satu pusaka lagi milik bidadari jalan, yaitu pusaka Manik Intan.
Sedangkan Bidadari Jalang juga merupakan gurunya pendekar mabuk yang dulu sering tampil sebagai tokoh sesat, tapi sekarang sudah beralih ke golongan putih sejak membonceng murid Suto. Untuk lebih jelas ya, silakan teman-teman nonton Pendekar Mabuk dalam episode Bocah Tanpa Pusat. Terawang ingatan selendang kubur kepada Suto bahwa pendekar mabuk itu beberapa kali ia temui. Tapi tak terlihat cincin manik intan tersemat di jarinya. Itu pertanda pusaka manik intan belum ditemukan oleh Suto. Sedangkan pusaka tuak setan telah tertelan oleh Suto pada saat diperebutkan dari tangan si mawar hitam dari Pulau Hantu. Untuk lebih jelas, silakan teman-teman nonton Pendekar Mabuk dalam episode Pusaka Tuak Setan. Sedang Kubur belum mengetahui hal itu, sehingga hatinya pun bertanya-tanya, apakah tuak setan berhasil dilenyapkan oleh Suto? Atau diminum oleh seseorang dari golongan sesat? Hei, Selendang Kubur, ucap Pujangga Keramat lagi. Jika tahu kau Suto di mana, tolong kasih tahu aku tentang dianya. Dia harus cepat cari itu pusaka sebelum jatuh ke orang-orang sesat tangan. Pujangga Keramat, sebenarnya aku tahu di mana pendekar mabuk, tapi keadaannya sangat tidak memungkinkan untuk dihubungi. Secepat ini, kasihlah tahu aku, desak Pujangga Keramat. Dia ada di Bukit Garinda, sedang dalam bahaya. Aku sendiri sedang menuju ke sana untuk membebaskan Suto dari rencana jahat Nyai Lembah Asmara, penguasa Bukit Garinda itu. Pujangga Keramat kerutkan dahi tajam-tajam. Aku pernah seperti dengarnya itu nama Nyai. Kalau tak salah, dia Ratu Keji Dingin Darah. Memang benar. Menurut keterangan dari guruku juga begitu. Tapi aku tak takut, Pujangga Keramat. Aku tidak gentar. Aku harus bisa membebaskan Suto dari cengkraman mesra Nyai Lembah Asmara itu. Oh, ada cengkraman mesra juga lah. Itu tanda cemburu kau padanya. Pujangga Keramat terkekeh jelek, tapi tidak menyakitkan hati. Hanya membuat Selendang Kubur sunggingkan senyum malunya sedikit. Pujangga Keramat goda hati perempuan itu. Ada hatilah kau padanya, Selendang Kubur. Iya, jawab Selendang Kubur singkat tapi tegas. Suto, cintalah juga dengan kau. Aku tak tahu apakah dia cinta juga padaku atau tidak. Yang jelas, aku tak rela kalau pendekar mabuk berada dalam cengkraman mesra Nyai Lembah Asmara. Lebih baik aku bertarung sampai mati dengan Nyai Keji itu. Selendang Kubur tak sadar ucapkan kata dalam geram amarah tertahan. Ku ingat-ingatkan, jangan kaulah gegabah serang dia, Nyai. Kau bisa binasalah di tangannya, Selendang Kubur. Pujangga Keramat tampakkan sikap bijaknya, tapi Selendang Kubur agaknya kurang peduli dengan saran itu hingga ia cepat ucapkan kata, aku sudah siap mati untuk pendekar mabuk. Pujangga Keramat angguk-anggukan kepala. Renungkan kata-kata itu beberapa kali saat sambil melangkahkan kaki pelan-pelan. Lalu pada kejap berikut dia berkata, begitu kalau, ikut sajalah aku ke sana. Sama-sama kita bebaskan Suto dari tangan Nyai. Kau mau ikut ke Bukit Garinda? Iyalah, aku punya tugas untuk Sutonya sendiri. Tapi bagaimana dengan tugasmu menjaga manik intan itu? Cepatlah aku pulangkan Telaga setelah selesai sampaikan pesan dari Suto gurunya. Selendang Kubur tidak merasa keberatan. Sekalipun susah diajak bicara, tapi Pujangga Keramat bisa menjadi penambah kekuatan dalam penyerangan ke Bukit Garinda. Tetapi ada satu hal yang membuat hati Selendang Kubur gelisah. Ia menangkap suara napas orang dari suatu persembunyian. Ia pun bisikan kata pada Pujangga Keramat. Tahukah kau, ada yang mengintai kita, Pujangga Keramat? Ya, aku tahulah, jawab Pujangga Keramat dengan bahasa yang menurutnya sudah benar dan selalu indah. Kita jebak dia, Pujangga Keramat.
serta cepat menghilang di balik gerombolan bebatuan di sebelah kanan sana. Penjaga keramat hanya anggukan kepala pelan. Kejap berikutnya, dua tokoh itu jejakkan kaki dan melesat cepat bagaikan terbang. Menghilang di balik gerombolan bebatuan yang menggagus. Dari sanalah mata mereka saling berpencar, menyusuri tiap jengkal tempat tengah liar. Sssst, colek pujangga keramat. Ke timur, lihatlah. Sedang Kubur tetapkan pandang matanya ke arah timur. Kepalanya kian tunduk merunduk. Di sana tampak sosok tubuh sedikit gemuk berpakaian serba hitam. Tapi pakaian orang itu dililit kain kuning emas kecil. Wajah orang itu berkumis dan bercambang tipis. Matanya sedikit sipit memancarkan kebengisan. Sebuah pedang bersarung perak berukir ada di pinggang kirinya. Pujangga keramat kembali bisikan kata, "Ingatkah kau itu orang?" Siapakah sosok sedikit gemuk dan berpakaian hitam itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.